Lakukan 3 hal ini jika kita ingin diterima di lingkungan wabil khusus non-disabilitas. Selamat hari ini, berjumpa lagi dengan saya. Tidak bisa dipungkiri, sebagai disabilitas, kita itu memang terkadang masih diselimuti rasa minder. Dan tidak bisa dipungkiri juga, kalau di lingkungan itu penghinaan, perundungan, bahkan diskriminasi masih sering terjadi dan belum bisa 100% kita hindari. Tapi juga kita tidak bisa berdiam diri saja melihat ini. Kita pun harus melakukan tindakan. Nah, bagaimana sih caranya jika kita bisa diterima oleh lingkungan luas, oleh orang lain, terutama non-disabilitas ya? Ada 3 hal. Poin pertama, bantulah orang lain walau dengan hanya bantuan yang sedikit. Rasa minder kita mungkin mengatakan, bagaimana bisa membantu orang lain? Kita aja masih merepotkan, kita sendiri aja masih kelabakan. Kadang begitu ya. Nah, tapi coba buang-buang jauh deh pikiran seperti itu. Membantu orang lain tentu saja tidak melulu dalam hal-hal besar. Bahkan dalam hal sederhana pun itu dampaknya akan positif terhadap diterima atau tidaknya kita di lingkungan tersebut. Contoh nih, ketika ada orang lain yang kita tahu sedang mencari handphone baru atau orang tersebut mau ganti handphone gitu ya. Kita sendiri kan suka tuh nonton review-review HP. Kita kasih referensi lah orang tersebut, nih handphone harga segini yang bagus tuh handphone ini. Begitu, gimana? Itu kan hal yang mudah tapi itu dampaknya luar biasa terhadap orang tersebut, sehingga kita akan diterima baik oleh orang lain, terutama oleh orang yang tadi sedang mencari HP. Atau segitu aja masih cukup sulit, ada yang lebih mudah lagi. Misalnya orang tersebut ada yang sedang mencarikan gambar di Google, tapi orang tersebut sedang tidak punya kuota. Nah, kita sebagai yang punya kuota, kita bantu downloadin lah. Otomatis kan kalau bisa buka YouTube berarti bisa buka Google juga. Gimana, mudah bukan? Oke, kalau mudah silahkan kita lakukan. Poin yang kedua, untuk poin yang kedua ini, jangan menjadikan kedisabilitasan kita itu sebagai alasan ketika kita melakukan kesalahan. Beneran deh. Pada awalnya mungkin kita mengatasnamakan disabilitas, di setiap kesalahan kita itu akan berjalan dengan baik. Tapi percayalah, itu tidak akan lama. Bahkan mungkin hanya sekali, kedua, ketiga, dan berikutnya tidak akan. Dan orang lain juga justru malah enak ketika kita melakukan kesalahan sedikit, kita langsung bilang, mohon maaf saya disabilitas, mohon maaf saya berkekurangan. Contoh aja nih, sebagai tunanetra saya nabrak apa, mungkin ditegur orang lain, tapi kita ya jangan melulu mohon maaf saya tunanetra, mohon maaf saya tunanetra. Jujur, orang lain yang non disabilitas itu akan males. Gimana, setuju nggak? Oke, yang non disabilitas boleh berkomentar di bawah. Poin yang ketiga ini kalau menurut saya sama penting juga harus kita lakukan, yaitu, coba teman-teman ada yang mau menambahkan, teman-teman sesama disabilitas? Kalau mau silahkan berikan di komentar di bawah. Poin ketiga adalah tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh selalu bersangkaan buruk. Betul sekali, karena jujur sebagai disabilitas, godaan untuk menjadi mudah tersinggung atau godaan untuk menjadi orang yang selalu berburuk sangka itu banyak. Contoh nih, ketika kita membutuhkan orang lain, ketika kita meminta bantuan, padahal orang tersebut biasanya bisa. Suatu waktu orang tersebut entah sedang sibuk atau mungkin sedang apa, yang pasti tidak bisa membantu kita langsung berpikiran, sekarang dia sombong, sekarang dia apa.
Tidak dipungkiri itu memang banyak terjadi di lingkungan kita, terjadi di orang-orang seperti kita, maksud saya. Nah, benar itu harus kita hindari. Bahkan dampak buruknya mungkin akan lebih besar daripada dampak buruk di poin pertama dan poin kedua tadi ya. Begitu teman-teman. Mungkin plusnya sendiri supaya kita bisa diterima oleh lingkungan luas, wabil khusus orang non-disabilitas, itu kita adalah harus percaya diri. Tanpa percaya diri, kita tidak bisa melakukan 3 hal yang di atas saya sebutkan. Tanpa percaya diri, kita tidak bisa akan membantu orang lain, karena dengan minder itu kan otomatis kita pikirannya jadi tertutup, mau membantu malu, takut salah, takut apa dan sebagainya. Tanpa percaya diri juga kita tidak bisa melakukan poin kedua, apalagi melakukan poin ketiga yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Sampai jumpa di konten audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.